Teman-teman, setelah berpikir panjang dan juga menganalisa dengan tajam, Al-Fakir akhirnya sepakat dan luluh dengan salah satu pernyataan daripada Kiai Imad ya, terkait nasab Ba'alawi ini, teman-teman ya. Dan Al-Fakir nyatakan Al-Fakir sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Fakir. Bagi teman-teman yang sudah support channel ini, Al-Fakir doakan mudah-mudahan senantiasa di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita terhitung sebagai orang-orang yang senantiasa membentengi masyarakat dan umat dari aliran-aliran ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Teman-teman, setelah berpikir panjang dan juga menganalisa dengan tajam, Al-Fakir akhirnya sepakat dan luluh dengan salah satu pernyataan daripada Kiai Imad ya, terkait nasab Ba'alawi ini, teman-teman ya. Dan Al-Fakir nyatakan Al-Fakir sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin, teman-teman. Sepakat dalam hal apa? Kita simak dulu videonya, teman-teman ya. Yang kedua, tukang joget itu orang yang tidak punya muru'ah. Hilang muru'ah, tidak sah jadi saksi. Betul, saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Ba'alawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Siap, Kiai. Ya, sepakat, Kiai. Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Wali itu selalu menjaga muru'ah ya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron yadul al-qillah. Ya, betul. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Cirinya itu joget itu. Siapa sih paling soleh? Pasti joget itu. Dari mereka. Wali-wali kita. Kenapa wali tidak ada yang tidak punya muru'ah? Uang yang dianggap walinya aja dari mereka masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali, 10 tahun sekali, itu enggak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Nah, itu ya teman-teman, di Fathul Mu'in ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya muru'ah. Yang pertama, makan di pasar, kemudian juga jarang pakai peci, kemudian terlalu sering main syatronji atau catur, dan joget walaupun cuma sekali tapi berulang-ulang gitu ya. Itu bisa merontokkan muru'ah seseorang gitu ya, teman-teman. Ada Gus Bahar, katanya Gus Bahar dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Baharnya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu, masa nggak mau langsung pencak? Nggak bagus. Coba lihat Gus Bahar ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada Kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada.
kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ya orang yang hilang muru'ah maka dia tidak bisa jadi saksi nikah. Katanya kiai-kiai Jawa yang non habaib atau non ba'lawi itu nggak ada yang joget-joget. Kemudian dia menyebutkan beberapa tokoh kiai ya, yang joget itu katanya dipaksa gitu ya. Wallahu alam, nggak tahu saya. Tapi lama ini sepakat kiai ya, sepakat. Jadi tidak ada satupun di antara mereka itu yang menjadi walinya dari habaib atau dari ba'lawi. Wallahu alam. Sementara kita punya prinsip yang baku, la ya'lamul wali illal wali. Jadi mungkin kayak Imad ini seorang wali gitu ya, sehingga bisa tahu bahwa dari kalangan Ba'lawi ini tidak ada yang menjadi wali. Itu karena tidak ada satupun dari klan Ba'lawi yang dihusnuzoni ya sebagai wali yang tidak joget-joget, katanya begitu teman-teman ya. Ya cuma pertanyaannya Kiai, ya pertanyaannya ini, tapi kok Kiai malah akrab sekali gitu ya dengan orang-orang yang Kiai sebutkan gitu. Ya, dengan yang hobi joget-joget gitu, orang yang hobi nyanyi-nyanyi, bahkan ada tokoh yang diwalikan dan dia juga ngaku Habib, dan Kiai malah suntangan gitu sama beliau. Gimana ini Kiai gitu? Saya agak-agak bingung di sini gitu. Saya sependapat dengan Kiai gitu sebenarnya. Artinya ya seorang wali itu pasti menjaga muru'ah gitu ya. Seorang muslim yang baik itu akan selalu menjaga muru'ah gitu. Tapi yang saya heran, perkataan Kiai ini kok bertolak belakang dengan apa yang Kiai lakukan gitu Kiai. Gimana ini Kiai? Ya ini pertanyaan aja ya Kiai, ya ini serius nanya gitu. Atau mungkin para pendukung Mufti Kresek ini ada yang bisa jawab? Boleh silakan tulis di kolom komentar. Ya, artinya kita ini kok kehilangan objektivitas ya teman-teman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena ketidaksukaan, karena kebencian terhadap suatu kaum, kita jadi berlaku tidak adil. Artinya jangan karena benci, jangan karena kita punya masalah, ya, kemudian kita menilai sesuatu itu tidak objektif, tidak adil. Dan ini bukan sikap seorang muslim yang baik, gitu teman-teman ya. Seorang muslim yang baik itu akan menilai sesuatu itu dengan objektif, dengan adil, dengan timbangan yang setara, gitu teman-teman ya. Barometernya juga sama. Sehingga tidak akan memunculkan satu kezoliman, insya Allah tidak akan mendatangkan satu kekisruhan gitu ya, satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam fikih saja Kiai ya, itu kan betul-betul ketat ya, bagaimana seorang hakim ini tidak boleh memutuskan satu persoalan, satu permasalahan dalam kondisi yang terlalu senang, dalam kondisi yang terlalu sedih. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi batin atau hati, kecenderungan seorang hakim. Artinya harus dalam kondisi netral gitu di dalam memutuskan masalah. Nah, jadi teman-teman ya, ayolah kita sama-sama adil. Artinya kalau salah siapapun mereka, mau dari Habib mau non Habib, tetap salah. Barometernya syariat. Jangan karena kita sedang kontra, kita sedang mengkritik Habib, kemudian kebenaran yang keluar dari mulut-mulut Habaib ini kita anggap salah. Pun demikian sebaliknya. Karena kita sepakat dengan Kiai Imad, apapun yang keluar dari Kiai Imad, walaupun itu racun, kita terima. Ini akal warasnya sudah hilang, teman-teman, kalau demikian ya. Jadi, ayolah kita berlaku adil. Yang namanya kebaikan dari siapapun itu kita terima. Yang namanya kesalahan, walaupun itu dilakukan oleh oknum Habib, oknum Kiai, ya tetap salah. Nggak boleh kita membenarkan. Jadi ini satu pertanyaan saja gitu ya. Saya sepakat dengan narasi-narasi yang saya sampaikan dalam video ini, bukan dalam masalah kesimpulan nasab ya. Karena sampai hari kiamat, insya Allah Al-Fakir akan meyakini bahwa Habaib adalah zuriat Nabi Muhammad SAW dengan segala keterbatasan kekurangan mereka. Begitu juga Al-Fakir akan mengajarkan kepada anak cucu Al-Fakir. Al-Fakir akan mengajarkan, akan Al-Fakir tanamkan kepada santri-santri Al-Fakir bahwa Ba'lawi min zuriyatin Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.